Tes ketangkasan cabang olahraga atletik untuk sekolah dasar. Kelompok 1 dibagi menjadi kelas 1 dan 2, yaitu ada 4 tes di dalamnya. Yang pertama, lari 50 meter, yang kedua, lempar bola kasti, yang ketiga, loncat jauh tanpa awalan, dan yang keempat, tes lompat tinggi. Tes lari 50 meter, tujuan untuk mengukur kecepatan atau prestasi lari. Fasilitas atau alat, lintasan lari yang rata, stopwatch, bendera start, bendera dan tiang finish, pita finish, dan nomor dada atau formular tes, atau kapur atau pensil, dan pulpen. Petugas juru pemberangkatan atau stres, pengambilan waktu atau juru kedatangan, pencatat hasil tes. Penilaian, yaitu hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai peserta tes dalam menempuh jarak 50 meter dan merupakan prestasi lari peserta tes. Waktu dicatat sampai dengan bilangan per 10 detik. Pelaksanaan peserta tes yang akan lari disiapkan dilakukan garis start. Setelah semua siap diberi aba-aba bersedia, peserta tes segera penempatan diri di belakang garis start dengan sikap start jongkok atau start berdiri. Setelah tenang diberi aba-aba siap, kemudian diberi aba-aba ya melihat kibaran bendera atau bunyi pistol. Peserta tes berlari secepatnya sampai ke garis finish. Bagi pengambilan waktu bersamaan dengan aba-aba ya stopwatch dijalankan, dan pada saat peserta tes tiba di garis finish, stopwatch dihentikan. Pencatat hasil tes mengambil waktu menurut nomor dada atau lintasan yang ditentukan. Penilaian, yaitu hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai peserta tes dalam menempuh jarak 50 meter dan merupakan prestasi lari peserta tes. Waktu dicatat sampai dengan bilangan per 10 detik. Tes lempar bola kasti. Tujuan untuk mengukur kemampuan melempar bola kasti. Yang pertama, fasilitas atau alat. Lapangan untuk melempar bola panjang minimal 50 meter dan lebar 10 meter. Setiap jarak 5 meter diberi tanda bola kasti, alat pengukur jarak atau meteran baja, bendera-bendera kecil, formular tes, kapur, tali, pensil atau pulpen. Selanjutnya yang kedua, petugas. Pengukur jarak lemparan, pengawas lemparan, pembantu pemungut bola, pencatat hasil tes. Selanjutnya yang ketiga, penilaian. Kerja hasil lemparan dicatat. Hasil lemparan bola yang terjatuh adalah prestasi lempar bola kasti peserta tes. Jarak lemparan diukur dengan satuan sentimeter. Selanjutnya, pelaksanaan. Peserta tes disiapkan di belakang garis batas melempar bola. Peserta tes mendapat giliran melempar bola segera bersiap di belakang garis batas lempar sambil memegang bola. Kemudian melemparkan bola sejauh-jauhnya ke dalam lapangan yang sudah ditentukan. Ketika melempar bola, kaki tidak boleh menginjak melewati garis batas lempar. Apabila hal ini terjadi, maka lemparan dianggap gagal. Setiap peserta tes diberi kesempatan melempar bola 3 kali berturut-turut. Bola yang jatuh di luar lapangan yang sudah ditentukan dianggap lemparan gagal. Apabila ketiga lemparan gagal semua, diberi kesempatan melempar bola lagi sampai ada 1 lemparan yang sah. Pengawas lemparan selalu memperhatikan jatuhnya bola
dan segera memberi tanda. Jarak lemparan yang diukur adalah dari bekas jatuhnya bola sampai ke garis batas lempar. Selanjutnya penilaian. Ketiga hasil lemparan dicatat. Hasil lemparan bola yang terjatuh adalah prestasi lempar bola kasti peserta tes. Jarak lemparan diukur dengan satuan sentimeter yang bulat. Tujuan untuk mengukur kemampuan lompat jauh tanpa awalan. Fasilitas atau alat bak loncat atau matras atau tanah yang empuk rata dan tidak licin, alat pengukur jarak, formulir tes, pensil atau pulpen. Petugas pengukur jarak loncatan, pencatat hasil loncatan. Penilaian, ketiga hasil loncatan dicatat. Hasil loncatan yang terjauh adalah prestasi loncat jauh tanpa awalan peserta tes. Jarak loncatan diukur dengan satuan sentimeter dan dicatat sampai dengan bilangan 5/10 yang terdekat. Peserta tes yang akan meloncat berdiri dengan kedua ujung kaki berada di belakang garis batas tolakan. Kedua kaki berjarak plus 15 cm. Peserta tes melakukan ancang-ancang untuk melompat dan dengan bantuan ayunan kedua tangan ke depan. Kedua kakinya menolak dan melakukan loncatan sejauh mungkin ke depan. Peserta tes diberi kesempatan meloncat 3 kali. Jarak loncatan yang diukur adalah bekas sentuhan anggota badan dengan pasir yang terdekat. Jaraknya dari batas papan tolakan bagian depan. Yang terbaik adalah sentuhan kaki. Yang keempat yaitu tes lompat tinggi. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan lompat tinggi. Fasilitas atau alat yang digunakan yaitu berupa matras, tiang lompat tinggi, palang atau mistar lompat tinggi, alat pengukur jarak dari kayu atau logam, formulir tes, pensil atau kertas. Kemudian petugas yang bertugas yaitu mengukur ketinggian palang dan pencatat hasil tes. Di penilaiannya di mana hasil lompatan yang dicatat adalah ketinggian palang terakhir yang dapat dilewati. Hasil lompatan yang tertinggi adalah prestasi lompat tinggi peserta tes. Hasil lompat tinggi diukur dengan satuan sentimeter yang dibulatkan. Kemudian cara pelaksanaannya yaitu palang lompat tinggi dipasang pada ketinggian permulaan 80 cm, baik untuk putra ataupun putri. Apabila ada peserta tes yang tidak dapat melewatinya, tinggi palang ditentukan 5 cm. Dengan mengambil awalan, peserta tes melakukan lompatan ke atas dengan tolakan satu kaki dan berusaha melewati atas palang. Tiap ketinggian palang peserta tes diberi kesempatan melompat 3 kali. Apabila pada lompatan pertama sudah dapat melewati palang tanpa menjatuhkannya, maka lompatan dianggap berhasil. Apabila 3 kali lompatan gagal, peserta tes tidak diperkenankan melompat lagi dan dinyatakan gagal. Jika tinggal 3 orang, setiap ketinggian palang dinaikkan 5 cm atau dinaikkan menurut kesepakatan mereka. Hasil lompatan yang dicatat adalah setiap ketinggian palang yang dapat dilewati.